Halo, selamat pagi anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala ya. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mulai ibadah pagi hari sekolah minggu ini Bapa. Ya Tuhan senantiasa menyertai dari awal tengah pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, gimana? Selama minggu ini anak-anak sehat semua? Ya, puji nama Tuhan ya. Kita nyanyikan dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Yuk ya, sama-sama nyanyi ya. Yesus di dalam rumahku, di dalam rumah adik-adik. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita pakai bahasa Inggris ya, Jesus family yuk. Happy home ya. Saat tiba saatnya anak memberikan persembahan. Yuk, sebelumnya tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kedua orang tua kami, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buatmu Bapa. Kau sucikan tangan-tangan yang akan memberi dan maupun yang tidak memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi ya. Persembahan yang disiapkan. Ya, tiba saatnya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya tangan dilipat. Firman Tuhan ku dengar. Semua tangan dilipat ya. Anak-anak mempersiapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan
Yuk semua tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji serahkan namamu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat bertumbuh dan menjadi berbuah lebat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kau persiapan Om dan Tante kami akan firman-Mu. Kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semoga yang baik. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan anak-anak. Pagi hari ini, semua sudah siapkan Alkitabnya masing-masing? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis ya, nggak boleh kemana-mana. Siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pagi hari ini, Tante akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang tuli. Nah, ayo kita bukakan Alkitab kita masing-masing. Terdapat dalam Kitab Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-31 hingga pada ayat yang ke-37. Nah, di sini Tante akan membaca kepada anak-anak semua dan anak-anak memperhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian ia sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efrata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli jadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, puji Tuhan. Tante bercerita, pada suatu hari, Yesus sedang berjalan ke Danau Galilea. Nah, di situ ada seorang tuli, dan dia gagap. Gagap. Pasti anak akan bertanya, Tante, apa itu gagap? Gagap itu tidak bisa berbicara, dan tuli tidak bisa mendengar. Nah, ketika orang banyak melihat dia, mereka merasa sedih. Karena apa? Karena dia tidak bisa mendengar orang yang berbicara dan dia tidak bisa berkata-kata. Nah, pada saat itu juga mereka mencari Yesus. Nah, dan mereka membawa orang tuli itu kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bertemu dengan dia, Yesus mempunyai kasih loh anak-anak kepada orang tuli itu. Nah, Tuhan Yesus itu kasih kepada kita semua umat manusia. Nah, pada saat itu juga Yesus menyembuhkannya. Dengan apa sih Tuhan Yesus menyembuhkannya? Nah, Tuhan Yesus mengeluarkan tangannya ke telinganya. Dan Yesus meludahi ke bawah. Tuh, gitu. Nah, Tuhan Yesus melihat ke langit. Yesus mengatakan kepada orang tuli tadi, Efrata, terbukalah. Nah, maka apa yang terjadi anak-anak? Orang yang tuli tadi itu dia langsung mendengar. Dan dia langsung bisa berbicara dengan baik. Nah, itu adalah suatu mujizat yang Tuhan lakukan. Mujizat yang Tuhan lakukan untuk orang tuli tadi. Nah, jadi anak-anak, itulah mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Jadi, apa yang terjadi ketika itu anak-anak? Orang banyak yang ada di situ, mereka takjub kepada mujizat yang Tuhan lakukan. Karena apa? Orang yang tuli tadi itu, dia bisa mendengar dan dia bisa berkata-kata. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita alami hari-hari ini, bila kita percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kasih dan Ia selalu sanggup menyembuhkan kita yang sakit maupun susah dan menolong kita, apapun yang kita inginkan dan kita perlukan, Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tante akan memberikan ayat hafalan untuk anak-anak semua ya. Yaitu ayat hafalan terdapat dalam kitab Matius
pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Saya tanda ulang lagi ya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-26, situ Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, dan kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan akan Tuhan. Nah, ayo semua lipat tangan dan tutup mata dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan setiap kehidupan kami, di mana kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak yang sudah mendengar Tuhan, Roh Kudus-Mu pimpin mereka, biarlah firman Tuhan ini menjadi bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.